Filosofi orang Batak itu mulak tubona nipinasa. Artinya kembali ke kampung halaman, baik hidup, apalagi kalau bisa sesudah mati. Karena dia menyatu dengan tanah, bumi yang adalah tulang belulang leluhur. Kalau Mangokal Huli itu ada serangkaian ritus adat pembuka dari sesuatu penggalian, pembongkaran kuburan, penggalian tulang belulang dari kuburan. Itu Mangokal Huli. Itu dikaitkan dengan upacara yang digali tulang belulangnya, diumpamakan mungkin statusnya dari bigu menjadi sumangot menjadi sahala. Jadi nanti di tingkat tertinggi statusnya adalah sahala, dianggap dia berkarisma. Kalau Panak Tokon Saring-Saring itu tulang belulang yang sudah dikuburkan dulu jasad ke satu tempat tertentu di Samosir ada itu, lalu itulah yang dibuka, kemudian tulangnya diambil, dibersihkan. Nah ini biasanya latar belakang status sosial keturunannya sudah kuat, mereka mau diangkat ke tempat yang lebih tinggi, yaitu batu napir, batu yang keras. Oh ya, ini kan ada beberapa tulang belulang dari leluhur itu, termasuk opung saya, mama, bapak, sama udah saya yang sekarang ini. Tapi beberapa tulang yang lalu udah diangkat dari peti jenazah pemakaman, ditaruh di pantar-pantar sementara. Jadi sekarang kita lagi menganggir-anggiri. Nah, kalau bahasa disucikan lah, dibersih-bersihkan kan, gitu lah kan. Sebelum dimasukkan nanti ke peti yang udah tersedia. Peti kotak kecil itu yang bakal nanti naik ke rumah-rumah. Nanti kalau sudah naik di rumah-rumah yang paling tinggi itu, itulah puncak daripada pesta kita yang namanya Panakoko Tubatu Napir Tutabak Tibo. Ke tempat yang paling tinggi katanya lah kalau bahasa Indonesia itu. Jadi saya memayangkan di sana. Jadi kalau secara Kristiani sebenarnya namanya memakamkan kembali. Tuari nunga digalihami sian batu napir. Dapat mahari Arion bono nami maunan notu alaman. Sekarang ini sedang proses untuk membersihkan tulang belulang. Setelah kita ambil tadi dari tugu pembusukan. Nah ini pertama kita cuci dengan air bersih supaya kalau ada pasir, ada tanah bersih. Baru nanti kedua kita bersihkan lagi ini dengan jeruk purut. Nah inilah perbedaan pendapat di antara orang Batak. Kalau orang Batak yang pemikirannya asli, jangan dibersihkan lagi. Kenapa? Tanah yang melengket di tulang itu adalah dagingnya. Dagingnya itu, kenapa kok dipisah? Ini jeruk purut ini menurut orang Batak inilah satu budaya untuk pembersih. Untuk membersihkan badan kita pun ini biasanya dipakai orang Batak. Makanya ini budaya kita ini. Habis ini nanti kita lumuri lagi dengan kunyit. Biar harum dia. Biar berwarna bersih. Nampaknya kan bersih. Baru nanti habis itu kita masukkanlah ke dalam peti lagi. Peti kecil. Untuk memuat tulang-tulang ini kan. Ini nggak bisa terbuang. Satu pun nggak bisa terbuang ini.
budaya Batak. Nah, habis itu baru ada acara khusus untuk memasukkan itu lagi nanti ke atas. Itulah tempat terakhir dia di dunia ini. Nah, gitulah kalau budaya Batak. Duksaha di alaman, para diun nami man patuturon nami man non sarik-saring nopung namion. Merdalam maadat na hobbatu si ima tapi benon naman non ulos. Jadi uloson buaton di pinopar namon dang buanon nai. Kan ada penutup dari peti mati itu ada ulos. Itu adalah hak prerogatif si orang yang menjunjung itu. Tidak boleh orang lain. Itu hak dia, untuk dia kenang-kenangan. Karena ya, ulos itu punya makna yang tinggi bagi orang Batak. Simbol dari keselamatan, kesehatan, kekayaan, dan kesuburan. Biasanya dari tempat pembersihan itu dimasukkan ke peti. Ya, dimasukkan ke peti. Nah, lalu sesudah disusun kerangkanya itu seperti kerangka manusia yang hidup, kepala, ini tangan, dan seterusnya sampai ke kaki sesuai dengan panjangnya peti mati yang kecil itu, lalu diserahkan kepada putrinya, bukan anaknya yang junjung, putrinya. Kalau ada putrinya, kalau nggak ada putrinya yang langsung, putri, adik bersaudara, abang bersaudara. Kalau nggak ada, istri dari istri yang menjadi menantu. Harus perempuan. Ya memang itu. Karena yang menjunjung biasanya orang Batak, perempuan yang menjunjung. Nggak ada laki-laki itu menjunjung. Nah itu. Saya pikir itu kehormatan bagi perempuan. Lanjutan na duksi puli mulak mamusesi anonan non marsi panganon ma dinggan saya marsi panganon makatai mamuse ruh di Batak benon nami masoba nami tu hula margite di bertier doho ringgis diutio dalam nami marsoba mai asa sah pasu-pasunya ka hula-hulai mangidu tu amat tari Batak asa sah seluruh na dinggan kapino parna tuari namangihu tarima zudulla Bekalumba. Di mau dati dia mau mang baru nami dus ni tahimu. Ikim ni tahimu na. Asa dohonom na gabi masalah horas masalah gabi tu pahun ni mata mulai jadi. Igo ni rohamuna. Ima magiteon na panakpokon amang baru nami. Opu dodi dohop opu Amanda. Filsafat hidup orang Batak selalu ingin kembali ke tanah leluhur. Kenapa? Leluhur itu adalah sumber dari tanah itu. Tanah itu adalah tulang belulang leluhur kita. Macam-macam tujuan tadi
mempersatukan tulang belulang dengan harapan ini semua keturunan-keturunannya mereka-mereka yang sudah dikubur dulu-dulu ini supaya lebih bersatu. Karena bisa saja kan karena pengaruh macam-macam yang bersaudara kurang akur, kurang harmonis, maka adalah keinginan supaya keturunan ini semua bersatu kembali secara moral dengan damai sejahtera. Nah, dibuatlah ini, digalilah ini semua. Memang benar melalui acara ini mereka kan pasti harus bersatu. Kalau ada satu orang dari keturunan ini tidak mau kuburan opungnya digali, kan nggak mungkin nggak jadi. Nah, jadi benar, jadi mempersatukan. Nah, jadi tidak sekedar mempersatukan tulang belulang, tapi mempersatukan keturunan-keturunan ini. Nah, ini yang disebut dengan sekarang ini panakokon sarik-saring. Tujuan upacara ini bagi orang Batak ya sama dengan di perintah yang diterima Musa yang 10 itu ada di situ perintah hormatilah ibu bapak. Yang mati oke dihormati, tapi tidak boleh maunya janganlah berlebihan. Yang hidup itu harus punya juga sesuatu, misalnya rumah untuk orang hidup yang lebih bagus. Mereka non borhak mamuse tu tabak natibon pamasu honami mon tu nak kusedia kami ima songon. Nah di Gijangan imana nidok nih hatabata siak kami panak kokon sarik-saring nepung nami hubatu napir. Istilah tambak itu sendiri itu tidak asal gampang didirikan, itu harus ada memang upacara yang melakukan yang harus konsolidasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan di kampung itu, bukan hanya marga kita. Jadi bukan hanya gawean kita itu, marga lain yang ada di kampung itu harus berkomunikasi dengan itu. Jadi orang Batak terlibat di situ semua, ya, bukan hanya keluarga itu atau satu marga itu saja. Jadi banyak hal yang harus dijaga di situ. Jadi tentu saja akan membutuhkan banyak biaya sebenarnya. Budaya orang yang tua-tua kita dulu. Ya. Nah, itu termasuk harga diri. Kenapa harus tinggi? Nah, orang Batak itu percaya semakin tinggi, semakin dekat dengan Bula Jari Nabulun, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena mereka menganggap bahwa Bula Jari Nabulun ada di langit, di atas. Makanya gunung, bukit yang tinggi itu menjadi tempat paling ideal penanaman kembali tulang belulang itu. Karena nggak banyak gunung yang tinggi misalnya di Tapanuli, dan itu gunung ada pemiliknya, nggak sembarangan. Nah, lalu mereka bikin tugu di tanahnya atau di sawahnya. Nih, buat San Mamra. Oke. Jadi melihat keadaannya sendiri, kalau kira-kira sanggup ya bikin yang bagus. Kalau awal-awalnya itu istilahnya, kalau istilah di Batak Toba mergugu, saweran, itu semua kelompok keluarga itu memberikan sumbangannya. Dan orang yang tidak memberikan juga tidak harus uang, tapi misalnya padi atau apa dalam kebutuhan upacara itu. Dan orang yang tidak memberi ya dipertanyakan kalau dulu.
Kalau sekarang yang kalau upacara atau pelaksanaan Mangukal Holi, ya siapa yang paling kaya biasanya. Ada sponsor atau ada perantau yang berhasil dan punya banyak uang, itu memberikan. Tapi tetap yang lain itu berusaha memberi. Ya. Nai, paborhaton nami mahamuna, laho, mangalap, borotan, ima, toba, laho, mangalap, borotan, nauli, dihamiak ka, hula-hula muna, butima. Sipuli bodarina makuling mamuse ogung manotore mahami ro makka hula-hula poholon na masaluhuna hami aka gelengna ima molo bodari hau mangala hau hutobak warni hawi sari marnai mai zala dung dapok ninasidai bonon nama tu tempaton tomo-tomon ni hami suhuk mai asa dinggan saluhukna naung dinggan dialak nasida siap tobak marsuguk na pagi patikonon namai ditongani alamani dukta di patiko ditongani alamani Roma burunami imana tababor hat matwari burusia bulunani tugon minasida ma horbo siap bara laos borok tonon namai di hau naung zongjong na dipuguni alamani jadi duk sipuli duk sae pestai dapok mabotarina pamateon ni raja ada mai horboy zala hok doi dialamani tok horboy makna ni horbo dohot hau borotan jadi uben nato wala songoni ala ido tona nyopung nami na julu totong doi asa jagar saluhukna akapino parna dapot akapapaga naloma molo horboy tanyang nami mai tu mamat tari bata molo dina julu telehonon nami mai suaka na adong na maringana di tanok ini alayala nok Kristen parhitiam mai mangidotangiak tonat tere bata. Ada filosofi dari setiap pohon menurut orang Batak. Pohon yang digunakan untuk kayu borotan namanya, ini juga berbeda-beda daerah, tidak sama. Tidak sama. Kalau di kampung saya, ini daerah Silindung. Nah, kayu yang sebaiknya digunakan ialah kayu yang jika dipotong, ditebang, harus bertunas. Itu, pohon yang seperti itu. Mencari itulah yang sering susah. Kenapa itu dicari? Filosofi Batak, kalau mati satu, mesti berganti. Budia pe kamu mangalak ka buru nami saya totong madapotan akapasamo. Kebiasaan orang Batak ritus itu ya, ritus orang Batak diikat di satu pohon yang dibuat ya kan, mangalahat horbo namanya. Tuh horbo, kerbau, kalau mereka banyak itu kerbonya harus besar. Gajah tuba namanya. Horbo gajah tuba. Nah, itu kalau orangnya berada, itu tanda dari siapa sih yang bikin upacara itu? Ah, orang berada, lihat aja kerbonya. Dari situ, dari ketahuan dari situ. Simbolnya di situ. Besar, gajah toba. Silimakai istilah orang Batak lagi. Paha kerbo kan hanya 4. Ini dikatakan sudah 5 pahanya, karena besar sekali. Nah itulah simbol kemakmuran. Nah itu diputar, itu karena ritus juga. Artinya ada, supaya seluruh lingkungan, raja-raja, roh-roh yang hadir itu mengetahui bahwa upacara itu ada. Penghormatan kepada yang sudah meninggal.
Jadi selanjutnya muse mapesta mamanot permahani muse jalanan. Pasahaton nyakka hula-hula mapasu-pasu doh akka donga sahuta sude maro mabain hata nauli hata nadinggan mabbe pasu-pasu tu hami ima bona suhu namar pestai ima dalanna nahubai kami songon ada na tinukkan pung nangi. Orang Batak itu mengutamakan leluhurnya, bukan dirinya. Artinya menghormati orang tua itu lebih tinggi daripada menghormati diri. Makanya setiap upacaranya ya penghormatan. Hasangapun istilahnya. Ada yang sangat kontradiksi. Rumahnya kecil, bahkan dari papan, padahal makam nenek moyangnya begitu mewah, megah dan sebagainya. Ya kalau pendapat saya itu kurang baik. Penilaian saya secara objektif ya, harusnya sama. Budaya-budaya Batak ini termasuk mengokal holi ini yang tujuannya manusia yang hidup ini semakin rukun dan bisa bahu-membahu membangun kehidupan yang lebih baik. Ini adalah tradisi yang bagus sekali yang harus dipertahankan karena ini membuat genealogical reunion. Ini menurut saya. Dan reuni genealogi, reuni keturunan itu kaitannya ke atas, ke leluhur. Itu namanya commemorative ritual.